Hai pemirsa, apa kabar? Kita jumpa lagi di Reportase Weekend persembahan dari VOA di Amerika Serikat. Dan bersama saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa Reportase Weekend di seluruh tanah air? Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Walaupun kita tahu Omikron sedang menanjak atau melaju ke atas di Indonesia, tentunya kita harus cepat-cepat vaksin dan juga menjaga prokes, itu yang harus diutamakan. Kalau di sini situasinya gimana, Vin? Kalau di sini sudah agak melandai, tapi masih sedikit gitu ya, belum sampai ke titik terendah. Jadi memang tetap harus waspada. Dan beberapa waktu lalu aku juga habis interview sama seorang dokter. Dokter bilang gini katanya, meskipun beberapa penelitian awal bilang kalau gejala Omikron ini ringan, tapi jangan disepelekan. Karena tetap masih banyak orang yang masuk rumah sakit gara-gara Omikron, bahkan sampai meninggal dunia karena varian ini. Jadi jangan sampai lengah ya prokesnya. Tentunya, dan kita harus prokes dan saling menjaga. Dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan mendapatkan kesehatan. Jangan kemana-mana, di sini juga selalu di Reportase Weekend kita ada info-info menarik untuk Anda semua. Kita akan lihat kawasan Mosaic District di Fairfax, negara bagian Virginia, menata kawasan dengan perencanaan yang detail, menjadikan kawasan ini nyaman dan unik. Ada juga diaspora Indonesia yang memiliki kedai makanan di sini. Tantangan membuka bisnis kuliner di San Francisco, California adalah mahalnya biaya sewa tempat. Ini mendorong diaspora Indonesia pelaku bisnis kuliner bekerja sama membuka pop-up restoran memakai tempat yang sudah dikenal. Batasan antara dunia maya dan dunia nyata bakal semakin kabur dalam mimbar daring baru Metaverse. Dunia seperti ini merupakan pengembangan selanjutnya interaksi virtual seperti Zoom dan Skype dengan tampilan hidup mirip video game. Pandemi ikut mempercepat perkembangannya. Hai pemirsa, gimana ya cara diaspora Indonesia yang ada di San Francisco berbisnis? Karena di sana itu mahal banget ya. Jadi untuk bisa menyewa tempat, apalagi di lokasi yang ramai dan strategi supaya pengunjungnya banyak, itu harus mengeluarkan biaya yang sangat-sangat mahal. Dorong pengusaha dan juga pebisnis kuliner Indonesia bekerja sama dengan pop-up restoran. Jadi tujuannya adalah memajukan UKM-UKM kuliner bisnis Indonesia atau kuliner Indonesia dengan menggunakan seorang pebisnis yang sudah memiliki restoran yang sudah dikenal di area tersebut. Jadi konsep pop-up restoran ini diperkenalkan kepada warga sekitar di San Francisco. Akhir pekan, restoran Jepang Kirimachi Ramen di San Francisco, California dipenuhi pembeli yang antri membeli atau menikmati makanan. Mereka bukan menikmati semangkuk ramen, menu khas restoran milik pasangan diaspora Indonesia Leonardi Gondoputro dan Febri Arnold, melainkan sebungkus nasi Padang. Kebetulan restoran saya tutup hari Sabtu dan Minggu, dan saya mengundang bisnis-bisnis diaspora Indonesia itu untuk buka bisnis di San Francisco. Pop-up restoran atau restoran dadakan memperkenalkan masakan Indonesia adalah event pop-up kedua di Kirimachi Ramen, yang kali ini bekerja sama dengan Henny Minderman, pemilik bisnis catering Dapur Ngebul. Kirimachi selalu pesan makanan sama saya kalau saya open PO. Nah kemarin ini saya bilang, oh kenapa kita nggak pop up? Jadi Febri sendiri dari Kirimachi tanya ada license, ada insurance, saya bilang semuanya ada. Menurut Leo yang juga merintis bisnisnya dengan pop up, tren ini sudah dimulai sejak 10 tahun lalu di San Francisco Bay Area. Membuka restoran bisnis di San Francisco itu sangat mahal. Dan dengan pop-up ini mereka dapat menyajikan masakan mereka untuk masyarakat di Bay Area. Dapur Ngebul menawarkan street food atau makanan Indonesia otentik yang biasa dijajakan di pinggir jalan. Kita pulang ke Indonesia, lihat makanan tuh semua di pinggir jalan. Nasi Padang dibungkus, ada bakso. Kenapa kita nggak bisa di Amerika? Ya terus kita kasih nama Dapur Ngebul. Kalau Dapur Ngebul kan istilahnya
dapurnya jadi ngebul terus gitu loh. Didirikan sejak 10 tahun lalu bersama suaminya, sejak pandemi, Henny semakin aktif memperkenalkan makanannya di San Francisco Bay Area secara daring melalui media sosial. Dengan menu favorit nasi bungkus Padang dan empek-empek kapal selam, Dapur Ngebul ingin memperluas pelanggannya yang saat ini 90% diaspora Indonesia. Upaya ini didukung Nugroho Aribimo, Konsul Ekonomi KJRI San Francisco. Kami mendukung terus para pelaku kuliner seperti Ibu Henny Winderman ini untuk terus promosikan makanan Indonesia. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Kita di San Francisco ini kita makan nasi Padang, saya bakar tempe. Selain disambut gembira diaspora Indonesia yang rindu makanan tanah air seperti Hosanah yang sudah 2 tahun menetap di San Francisco untuk kuliah. Pas lagi kayak ngidam banget nasi Padang gitu, jadi kayak wah pas lihat ada acara ini langsung pengen gitu. Juga oleh warga Amerika yang datang untuk mencoba masakan Indonesia. I mean, it was all really good together, especially the sauce. Everything tasted really good together, complemented each other. Kedepannya, Henny berharap dapat terus berkolaborasi dengan para diaspora pemilik bisnis di San Francisco Bay Area. Jadi bukannya saya aja yang harus berkembang, saya juga karena kan di sini juga kita sesama orang Indonesia yang ada di Amerika ya. Kita ya maunya sih berkolaborasi lah supaya makanan kita ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat Amerika. Dari San Francisco, California, Zulfian Bakar, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Sebenarnya saya sudah beberapa kali berkunjung ke restoran tersebut waktu saya di San Francisco. Memang sudah dikenal, ramennya itu terkenal di daerah tersebut karena ada perkantoran dan juga apartemen. Dan itu patut dicoba restoran tersebut. Pasti semakin terkenal dong tempatnya karena sekarang kalau weekend ada nasi Padang juga pemirsa. Oke, semoga makanan Indonesia semakin terkenal di Amerika Serikat. Kita akan kembali lagi hanya di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Batasan antara dunia nyata dengan dunia daring semakin kabur pemirsa. Karena dengan diperkenalkannya sebuah mimbar yang baru atau platform baru yaitu Metaverse. Apalagi Facebook merubah namanya menjadi Meta. Jadi perkembangan dunia Meta ini semakin berkembang kayaknya ya. Semakin pesat perkembangannya gara-gara apa? Iya, gara-gara pandemi. Bayangkan selama 2 tahun banyak orang ada di rumah ya kan, melakukan kegiatan secara virtual lewat Zoom, lewat Skype. Ya kayak kita gini juga kan ya, kerja dari rumah untuk pemirsa di rumah. Tapi Metaverse ini dunianya lebih canggih lagi. Jadi bayangkan virtual tapi juga tampilannya lebih hidup seperti dalam video game. Kalau belum kebayang, kita lihat aja dulu reportasenya. Metaverse alias dunia meta, dunia virtual tempat orang bisa berinteraksi seperti layaknya dunia nyata, menjadi fokus perhatian pengembang, termasuk Touchcast dengan kota virtual M-City. So what you see behind me is M-City. M-City is the Metaverse's first city for enterprise. What does that mean? It means that companies can now securely start their migration into the Metaverse. Menggunakan tampilan high def yang sebelumnya hanya ada pada tampilan video game, kegiatan usaha bisa beralih sepenuhnya virtual. In the city, you can do anything that you do in a physical city. Imagine any activity that happened in a physical structure, whether it's a retail store, a learning experience, a job interview, a board meeting, a CEO giving a town hall. All of that can now happen in an amazing structure that you construct inside of your campus in M-City. Pelaku industri teknologi menilai berbagai sektor bakal diuntungkan dengan pengembangan dunia meta yang memadukan realitas virtual dengan realitas tertambah. We're starting to talk about metaverse now the same way we started to talk about the internet in the early 1990s. And so if you remember back to that time when we were all using 56K modems and dial-up internet service, it was impossible to imagine the things we'd be doing online today. And I think the same is true with metaverse. Dunia meta belakangan mendapat angin segar dan juga sorotan baru setelah pada akhir 2021 Facebook mengubah nama perusahaan induknya menjadi Meta. Mirip dengan yang dilakukan raksasa pencarian Google,
yang beberapa tahun sebelumnya mengubah nama induk perusahaannya menjadi Alphabet. Dengan demikian, jejaring sosial terbesar di dunia ini menunjukkan komitmennya untuk menggarap serius Metaverse. Analis melihat pandemi mempercepat adopsi dunia meta ini, baik untuk kegiatan pribadi maupun bisnis. COVID has accelerated a whole bunch of different trends we were already seeing, maybe like digital fitness, and then new areas like actually being really effective when you're working from home, looking good on those Zoom and Teams calls. Those are things that we weren't necessarily expecting, but those have been propelled. Tapi seperti wahana baru lainnya, banyak tantangan baru. How you moderate people getting together and discussing items in a social media platform. It's not static content like words that we post today or videos that can easily call back. So how are you going to moderate and ensure that it's a safe place for our children to participate in the future? Perpaduan realitas tertambah dengan realitas virtual ini disebut sebagai extended reality, realitas diperpanjang yang memudarkan batasan dunia virtual dengan dunia nyata. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Wah, terus terang aku belum pernah nyoba yang namanya dunia metaverse ini. Emang udah ada ya? Bukan ini masih dibangun apa gimana sih? Apakah orang biasa seperti kita-kita ini sudah bisa mencobanya, Yan? Sebenarnya sudah bisa dicoba karena sudah mulai dibangun infrastrukturnya. Saya pun juga mencobanya bukan dengan akun pribadi saya yang sudah ada tapi saya menggunakan akun lain untuk mencobanya. Itu benar-benar seperti di dunia lain gitu, ngelihat avatar-avatar. Yang lain ada orang seperti orang biasa, kita bisa ngopi bareng, tapi itu bentuknya avatar. Agak aneh kalau menurut saya, belum biasa mungkin ya. Tapi biasanya orang ini sangat cepat beradaptasi dengan teknologi kan ya. Jadi mungkin ya sebentar lagi kita udah terbiasa. Mungkin besok Ian kita akan siaran dari dunia metaverse gitu? ya. Iya dong. Oke pemirsa, kalau tadi kita dari dunia metaverse, berikutnya kita akan jalan-jalan aja di dunia nyata. Yuk kita ke daerah yang namanya Mosaic District yang nggak jauh dari sini di Washington DC. Berjarak sekitar 30 menit berkendara dari pusat kota Washington DC, inilah Mosaic District yang berlokasi di Fairfax County, Virginia. Di kawasan ini, bisnis yang bisa membuka usahanya bukan hanya asal punya uang dan bisa membayar sewa, tapi diharapkan bisnis tersebut memiliki keunikan tertentu. Penataan kawasan dilakukan terencana. Wilayah dibagi seperti ada 4 zona khusus, yaitu wilayah belanja kebutuhan sehari-hari, area hiburan, ruang terbuka, area dengan toko-toko busana, serta area tempat tinggal dengan aneka toko makanan dan restoran. Di area tempat makanan, ada diaspora Indonesia yang membuka bisnisnya di sini. Pemiliknya pasangan suami istri, Lilian dan Kevin. Terinspirasi dari resep camilan manis khas Belanda, poffertjes, yang diturunkan sang ibu, Lilian memutuskan memadukannya dengan beragam topping dan isian, seperti selai buah segar, matcha, coklat, dan pandan. Terinspirasi sama klepon itu, terus aku pikir, aduh gimana ya bisa dijadiin rasa coffee gitu. Terus jadi aku coba pakai pandan, pakai gula Jawa, beneran dan berhasil gitu. Kayak cuman kita nggak bisa pakai coconut gitu luarnya, coconut itu kan tree nuts juga. Tapi ya itulah terinspirasi dari yang kita suka di Indo dan karena kita juga cinta Indonesia ya. Poffertjes juga inspired dari Indonesia Dutch gitu kan. Kita jalan-jalan ke Fairfax terus nemu ini ada poffertjes dan kebetulan yang punya orang Indonesia. Aku red velvet with Biscoff. Aku banana chocolate chip. Pauvi juga banyak mengundang para pengeblog yang mempromosikannya melalui media sosial mereka. It's really good. I'm a pancake fanatic, so I really like it. And I haven't had velvet with pancakes before, so. I don't really eat pancakes, but she saw it on TikTok, so we wanted to come try it. Yeah. Keunikan kedai poffertjes ini berpadu serasi dengan kawasan Mosaic District yang mengusung konsep urban dengan cita rasa unik dan nyaman. Demikian laporan tim VOA 5 Kilo. Sampai jumpa.
sebuah konsep yang menarik sekali ya, perumahan perkantoran, terus banyak area terbuka, dan kalau musim panas itu suka dijadiin tempat bioskop di luar ruangan ya. Apa namanya? Misbar, gerimis bubar. Layar tancap, tapi ini dengan billboard yang besar seperti itu. Menarik sekali ya, kalau sudah tinggal di situ nggak perlu kemana-mana, nggak perlu pakai mobil atau taksi karena semuanya ada di situ. Dan pemirsa jangan kemana-mana, reportase weekend akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Hey pemirsa, kita masih bersama reportase weekend. Di Amerika Serikat ada kota New York City. Itu tuh kota yang padat sekali penduduknya, gedung-gedung pencakar langit di mana-mana. Jadi untuk menemukan area hijau itu sulit sekali kecuali Central Park di tengah-tengah. Tapi kalau di gedungnya sendiri, area perkantoran, perumahan itu jarang banget ya. Makanya banyak sekali sekarang ada dorongan untuk membuat inovasi baru yaitu lahan hijau di atas gedung. Salah satunya dilakukan oleh sebuah gedung konvensi atau pertemuan besar di New York yang setiap tahun itu mengadakan 175 events. Mereka menggunakan atap-atap mereka sebagai lahan perkebunan. Di atap Javits Convention Center di kota New York terdapat hamparan vegetasi seluas hampir 2,8 hektar. Pusat konvensi berusia 35 tahun ini memodernisasi bagian atapnya untuk kebun sayur dan pembangkit listrik tenaga surya. We have a 1-acre farm that's operated by Brooklyn Grange. And then also we have an orchard with nearly 40 fruit trees. Ini memungkinkan swasembada karena lebih dari 18.000 kilogram buah dan sayuran yang diharapkan dihasilkan setiap tahun akan digunakan di dapur dan usaha jasa boga pusat konvensi ini. Atap hijau ini tidak bisa mengimbangi semua energi yang digunakan pengunjung gedung, tapi membantu bangunan tetap dingin di musim panas, mengurangi panas perkotaan, dan menyerap limpahan air hujan. There's 2 cisterns underground that capture and treat rainwater and pump it back up to the roof to irrigate all of the crops on the farm. Di kota New York, rumah dan bangunan yang baru dibangun diharuskan memasang panel surya, atap hijau, atau keduanya. Sebagai imbalan, pemilik mendapat pengurangan pajak, salah satu upaya besar kota New York untuk mencapai netral karbon sebelum 2050. Tapi Javits Center tidak mendapat pengurangan pajak karena merupakan lembaga yang dikelola negara bagian. New York's really made some great strides in providing actual funding to incentivize green roof investments, but it is a small amount total compared to our goals, pretty lofty goals about how we want to advance New York for resilience and sustainability. Panel surya di sini bisa memasok sekitar 10% kebutuhan energi gedung ini. Menurut para insinyur, instalasi atap ini bisa membantu Amerika mengurangi ketergantungan pada sumber energi tradisional. If we could do that across the country, we could make a significant impact on our resilience and reliance on the energy grid and our energy consumption overall. Tapi faktanya, atap hijau masih mahal dan biasanya menelan biaya lebih dari $215 per meter persegi menurut Aliansi Peneliti Atap Hijau. Ini juga membutuhkan investasi waktu yang besar untuk memantau dan mengevaluasi manfaat atap dalam jangka ke depan. Who pays in the meantime for that actual cost? It makes it very difficult for building owners to want to invest in putting a green roof on their building if they're going to have to pay for all the upfront costs over multiple years. Meskipun hasil yang ingin dicapai mungkin memerlukan waktu untuk bisa terwujud, tapi setidaknya atap Javits Convention Center ini bisa memberikan visi masa depan yang lebih hijau bagi kota New York. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Lahan hijau memang sulit ditemukan di New York, makanya banyak sekali inovasi. Tapi walaupun jarang, tetap aja ya New York itu selalu menjadi daya tarik bagi berbagai turis di seluruh mancanegara. Iya dong, belum lengkap kalau belum datang ke New York City. Seperti yang dilakukan oleh artis dan selebgram Bella Sophie baru-baru ini bersama suaminya Daniel Regan. Mereka mengunjungi beberapa kota termasuk New York juga, terus Los Angeles juga. Dan selain untuk liburan juga untuk menjajaki kemungkinan usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Kita lihat reportasenya. Kita mau ke mana?
Artis dan selebgram Bella Sophie berkunjung ke Amerika Serikat. Selama hampir 3 minggu, Bella bersama suami, pengusaha Daniel Regan, berlibur di beberapa kota seperti Los Angeles, Washington DC, dan The City That Never Sleep, New York City. Kalau Bella paling suka New York. New York, sayang. Kalau saya Vegas ya. Terpesona aja dengan bangunan-bangunan tinggi, apalagi Manhattan. Aduh bagus banget. Terus suasananya di gedung-gedung, apalagi Times Square ya, nggak pernah tidur gitu, kayak rame terus. Senang aja ngeliat ya gitu. Nah, saya suka di Vegas karena memang 24 jam rame. Ya saya dengar kemarin udah tembus 1 juta kasus di New York. Cuman karena emang di sini nggak terlalu kaku untuk panik. Kayak nggak panik. Yang penting di sini kayak pakai masker. Tapi ada juga sih beberapa orang yang nggak pakai masker gitu. Rata-rata sudah pada booster. Iya, mereka udah 3 kali ya. Kunjungan Bella yang juga dikenal sebagai beautypreneur ini bukan hanya untuk berlibur, tapi juga menjajaki kemungkinan pengembangan usaha bisnisnya di bidang kecantikan untuk menembus pasar Amerika. Kita punya brand skincare, terus juga aku punya fashion, tapi sekarang yang lebih fokus itu adalah di skincare kita. Jadi emang kita akan dalam waktu dekat akan masuk market perdagangan di Amerika. Iya. Golden Gate, San Francisco. Itu salah satu masuk 7 Wonders, yaitu 7 KJB. Nah kita sekarang udah makin dekat sama yang namanya Golden Gate, guys. Rencananya, Bella akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Buat kalian yang pada abis jalan-jalan dari luar negeri, harus wajib vaksin. Karena kan kita nggak tahu ya, dari luar kita bawa virus atau sakit atau apa. Jadi vaksin itu lebih baik, karena kan kita bakalan stay dan nggak bisa kemana-mana juga kalau nggak vaksin. Minimal kita harus 2 kali vaksin baru kita bisa kemana-mana. Saya berharap untuk kita kembali untuk selalu masuk itu prosedur apa yang dilakukan regulasi kita di negara kita. Kita harus tetap karantina, kita tidak boleh kemana-mana, wajib mengikuti aturan pemerintah. Naratama, Gandira, dan Yoga Laksana, VOA Indonesia. Kabar terkininya yang disampaikan lewat kanal YouTube-nya, Bella Sophie cerita kalau ternyata sebelum pulang ke Indonesia itu terpapar Omikron. Nah, karena dinyatakan positif, akhirnya nggak bisa pulang kan, jadi harus menghabiskan isolasi mandiri selama 1 minggu di sebuah apartemen di Amerika sebelum dinyatakan negatif dan baru boleh pulang ke Indonesia. Dan pemirsa, pelajaran yang bisa diambil di sini adalah kita harus selalu waspada dimanapun untuk prokes, karena seperti di awal tadi kita katakan Omikron masih tinggi di berbagai negara. Termasuk di Amerika, saya bilang bahwa saat ini sekitar 700.000 per harinya menurut data CDC. Oke pemirsa, reportase weekend saatnya untuk pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di negara bagian Maryland. Kita akan ketemu lagi di reportase weekend berikutnya ya. Sampai jumpa.